Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak memahami Alkitab sehingga mempunyai pemikiran yang sesat. Dan lebih celakanya saudara, ketika berpikir sesat, mereka memberitakan kesesatan kepada banyak orang. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memberitakan sesuatu yang menyesatkan. Apa kata firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk belajar dengan baik, pahami Alkitab dengan benar, dan yang terpenting mintalah pimpinan Roh Kudus supaya hati dan pikiran kita tidak disesatkan dan kita memahami Alkitab dengan baik dan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar beberapa ayat Alkitab yang diunggah dari video yang akan saya bagikan. Mari saudara, kita langsung saja simak video ini. Ya, dan secara sederhana, syahadat ini artinya adalah mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dan diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, dan mengakui setiap nabi yang diutus untuk umatnya atau untuk kaumnya bahwa benar nabi tersebut adalah utusan Allah. Dan kami sebagai umat muslim mengakui, mengikrarkan, mendeklarasikan, mengutarakan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad yang adalah utusan dan hamba Allah. Lalu di mana Yesus bersyahadat? Nah, ini buat teman-teman yang Kristen harus wajib diketahui ya, bahwa Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus memberikan penjelasan, Yesus mendeklarasikan, Yesus memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini syahadatnya Yesus. Jadi sudah paham ya arti kata syahadat ini ya. Nanti akan saya ulang-ulang supaya masuk nih ke otak para domba. Oke, yang punya Bible silahkan dibuka Bible-nya atau dicatat, atau yang nggak punya Bible saya akan tampilkan. Yang pertama di dalam Matius 4 ayat 10 ya. Saya akan pakai dua versi. Yang pertama versi tahun 1912 dan juga versi LAI terjemahan baru ya. Yang pertama tadi di Matius 4 ayat 10. Saya akan mengambil dari Bible tahun 1912. Lalu sabda Isa kepadanya. Kepada siapa? Kepada iblis. Ingat, Yesus mengatakan ini kepada iblis ya. Lalu sabda Isa kepadanya, pergilah hai iblis, atau dalam versi terjemahan baru, enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis. Atau karena telah tertulis, atau sebab telah tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu. Iblis aja disuruh menyembah Allah Tuhanmu, suruh pergi lagi, dan kepadanya sajalah engkau harus menyembah. Lihat bagaimana Yesus yang dianggap Tuhan oleh sebagian umat Kristen mengatakan kepada iblis, pergilah, enyahlah, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Allah dan Tuhanmu. Jikalau memang Yesus ini adalah Tuhan, pasti iblis kan lebih tahu. Iblis lebih tahu nih bahwa Yesus ini adalah benar Tuhan dan Allah. Tapi kenapa Yesus menyuruh iblis itu untuk pergi? Enyah iblis katanya. Harusnya kalau memang Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, harusnya kalimatnya berbeda gitu ya. Sini kamu iblis, kamu harus menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu. Sederhana kan? Bagaimana Yesus mengakui bahwa engkau iblis harus menyembah Allah dan Tuhanmu, bukan menyembah Yesus. Iblis aja disuruh menyembah Allah dan Tuhannya. Ini
manusia menyembah Tuhan yang menyuruh untuk menyembah Allah dan Tuhannya Yesus. Pusing-pusing dah tuh ya. Dari pernyataan ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Allah itu adalah yang harus disembah, tidak ada Tuhan selain Allah? Setuju akan hal ini? Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, video ini membahas tentang Matius 4 ayat yang ke-10. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa engkau iblis harus menyembah Allah dan Tuhan, bukan menyembah kepada Yesus. Nah, saudara, mari kita perhatikan Matius 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, saudara, saya memperhatikan bagian ini, saudara, jelas bahwa apa yang ditafsirkan dalam video yang saya unggah tentang Matius 4 ayat yang ke-10 ini jelas berbeda dengan apa maksud Alkitab. Nah, saudara, mari kita perhatikan di sini, berkatalah Yesus kepadanya, maksudnya kepada iblis. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis. Lalu Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Nah, saudara, perhatikan, sebab ada tertulis. Ini berarti Tuhan Yesus sedang mengutip di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang ke-13. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, saudara, jadi jelas bahwa ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan di dalam video tadi. Nah, analoginya begini, saudara. Kita tahu bahwa Jokowi adalah seorang presiden. Lalu Jokowi berkata, "Hai pegawai negeri sipil, dengarlah, sebab ada tertulis kebijaksanaan pembinaan pegawai negeri sipil secara menyeluruh berada di tangan presiden." Nah, artinya apa, saudara? Apakah Jokowi secara otomatis berkata demikian bukan presiden? Ya, jelas bukan, saudara. Bukan itu maksudnya. Jokowi tetap adalah seorang presiden. Nah, Jokowi sedang mengutip di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 bab 3 pasal yang ke-13. Nah, oleh sebab itu gampang kan, saudara? Sederhana sekali kita memahami bagian ini. Kita tidak perlu pusing. Yang pusing adalah orang yang tidak mengerti kebenaran dan tidak tahu tentang kebenaran, lalu memberitakan tentang yang tidak benar. Oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar menyelidiki firman Tuhan dengan baik dan benar, supaya kita tidak tersesat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya mari kita lihat video yang kedua. Mari kita simak video ini. Ayat yang kedua, Matius 10 ayat 32, versi terjemahan baru LAI. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Lihat, Yesus mengakui nggak bahwa setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah, ya, yang disuruh oleh Bapa, mengakuinya di depan manusia, dan bahkan Yesus sendiri akan mengakuinya di depan Bapaknya yang di sorga. Jikalau Yesus ini adalah Tuhan dan Allah, apakah Yesus harus mengatakan hal seperti ini? Seharusnya Yesus mengatakan, siapa yang mengakui aku sebagai Allah, engkau kumahanya kela. Rada bingung juga gitu ya, kalau misalnya memang Yesus ini adalah Allah, kenapa Yesus harus mengatakan seperti ini?
bahwa aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Sedangkan katanya Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Setelah Yesus terangkat ke sorga, Yesus jadi Bapa. Padahal Yesus sendiri akan mengakui di depan Bapa. Bapa siapa ini ya? Jadi ngalagunya. Nah, setuju nggak bahwa Yesus bersyahadat, mengakui bahwa dirinya adalah utusan Allah dan akan mengakuinya di depan Bapaknya yang di sorga. Artinya Yesus bersyahadat. Tadi apa arti kata syahadat? Memberikan pengakuan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bapa di surga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua beliau membahas tentang Matius 10 ayat yang ke-32. Nah, saudara, kita harus memperhatikan mengapa sih Yesus bilang seperti itu. Mari kita baca Matius 10 ayat yang ke-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan berhenti di ayat 32. Langsung di ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, perhatikan saudara, mengapa Yesus berkata demikian? Ini perkataan yang sangat keras, perkataan yang sangat tegas. Karena pada waktu itu ada banyak orang, khususnya saudara murid-murid Yesus, sulit untuk mengakui tentang Yesus di dalam pemberitaan Injil. Yesus dengan tegas berkata, maka setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui di depan Bapakku. Nah, ayat 33, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah, kalau memang Yesus itu utusan, kok dia berani ya menyangkal orang di depan Bapa yang di sorga? Wih, ini adalah sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu, kalau Yesus bukan Tuhan, dia gak berani berkata demikian, dikutuk oleh Tuhan. Nah, bandingkan saudara dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus berani mengaku di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu kita adalah menjadi orang yang diselamatkan, bukan jadi orang yang disesatkan. Jelaskan saudara? Yang ketiga saudara, mari kita simak video ini. Masya Allah. Lanjut ke yang ketiga. Dalam Matius 11 ayat 25, versi terjemahan baru LAI. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang yang kecil. Di dalam ayat ini, Yesus mengakui nggak bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang di sorga, pencipta langit dan bumi. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Setuju nggak? Setuju ya? Masya Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang ketiga, beliau membahas di dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-25. Mari saudara kita perhatikan bagian ini, Matius 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
Nah saudara, ini jelas berbeda juga apa yang ditafsirkan oleh video ini. Nah, saya sering mengatakan di dalam video yang saya unggah sebelumnya, kalau kita mau memahami Alkitab, perhatikan konteks yang ada di dalam Alkitab supaya kita ngerti apa yang ada, makna yang tersirat di dalam Alkitab, dan kita mempunyai sesuatu yang kebenaran menumbuhkan iman kita. Mari saudara kita simak apa sih yang dikatakan tentang ayat ini oleh Pendeta Ezra Soru. Mari kita simak videonya. Kita harus selalu mengingat bahwa kalau kita mengartikan ayat-ayat atau mau menafsirkan ayat-ayat tertentu, kita tidak boleh melalaikan yang namanya konteks. Konteks itu adalah bagian-bagian atau ayat-ayat sebelumnya atau setelahnya, ya. Dan karenanya pada waktu kita melihat Matius 11 ayat 25-26, ketika Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan bagi orang kecil." Nah, konteksnya apa? Sebelum bagian ini muncul, itu ada satu bagian, kalau kita melihat di Alkitab kita yang Alkitab cetakan, kita melihat di situ bahwa Yesus sedang mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Maka muncul di dalam ayat 20 dan 21 misalnya, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ dia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Lalu ayat 23, "Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini." Jadi kita bisa lihat bahwa di sini Yesus sedang mengecam kota-kota seperti Korasim, Betsaida, juga Kapernaum yang mereka tidak bertobat, padahal di tengah-tengah mereka Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat dan tanda. Maka di sini Yesus sedang berbicara soal orang-orang yang tidak bertobat. Terus tahu-tahu dia masuk pada ayat selanjutnya, yaitu bahwa "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak." Karena semuanya, kalau begitu kita artikan semuanya ini apa? Dari konteks itu kita harus bisa melihat bahwa semuanya ini adalah semua yang diperlukan supaya orang bisa menjadi bertobat. Ya. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan yang bisa membuat orang akhirnya menjadi percaya dan bertobat, tidak seperti yang terjadi pada Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Nah, maka kalau di sini dikatakan bahwa di dalam ayat itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kebenaran yang mempertobatkan itu bisa disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, sehingga mereka sekalipun ada mujizat, mereka tidak bertobat. Seperti Korasim, Betsaida, Kapernaum. Tapi kenapa orang-orang yang lain bisa bertobat dan bisa percaya? Itu karena memang Tuhan membukakan kebenaran kepada mereka. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya iman itu sendiri pun adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan membuka kebenaran, maka orang dicelikan sehingga akhirnya dia bisa menjadi percaya atau menjadi beriman, bertobat. Tapi kalau Tuhan menutupi kebenaran dari seseorang, maka orang itu tidak bisa menjadi percaya, beriman, atau bertobat. Nah, itu konteksnya seperti itu. Nah, kalau ditanyakan bahwa yang bagaimana kriteria orang kecil yang dimaksudkan. Nah, orang kecil di sini itu kalau kita melihat teks Yunani, kata Yunani yang dipakai itu adalah nepios. Dan nepios itu terjemahan literalnya adalah bayi. Ya. Dan karena itu beberapa terjemahan Alkitab itu menerjemahkannya sebagai bayi. Misalnya Alkitab terjemahan lama. Pada waktu itu berkatalah Yesus demikian, "Ya Bapa Tuhan langit dan bumi,
Aku memuji Engkau sebab Engkau melindungkan perkara itu daripada orang budiman dan berpengetahuan dan menyatakan dia kepada kanak-kanak. Di sini Alkitab terjemahan lama memakai kanak-kanak. Lalu versi King James, ya, versi King James dia katakan bahwa because thou hast hid these things from the wise and the prudent and hast revealed them unto babies, ya, dinyatakan kepada bayi, ya. Jadi di sini sesuai dengan kata aslinya, ya, nepios itu memang bayi. Nah, kalau begitu apa yang dimaksudkan dengan bayi-bayi di sini? Kita tahu bahwa bayi itu tidak bisa melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa makan sendiri, dia tidak bisa beraktivitas sendiri. Tapi dia bergantung kepada pemberian dari orang tua. Bergantung pertolongan bagi orang tua. Nah, untuk orang-orang dengan kata lain, bayi itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa melakukan sesuatu demi kebaikan diri sendiri. Dia butuh uluran tangan. Nah, untuk orang-orang seperti itulah, maka Tuhan membukakan kebenaran kepada mereka, di mana mereka tidak bergantung pada orang lain atau tidak bergantung pada kekuatan sendiri supaya mereka selamat. Tapi karena kemurahan Tuhan, bergantung pada kemurahan Tuhan yang membukakan kebenaran itu pada mereka, lalu mereka bisa diselamatkan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan orang kecil di situ. Jadi orang kecil itu bukan itu tidak bermakna harfiah karena di situ dia baby, ya. Jadi itu maksudnya adalah karena bayi tidak bisa melakukan sesuatu bagi diri sendiri. Nah, bayi di sini dikontraskan dengan orang bijak dan orang pandai. Nah, orang pandai di sini itu juga bukan merujuk kepada orang yang mempunyai IQ yang tinggi atau pendidikan tinggi, bukan. Ya, orang bijak dan pandai ini karena ini kontras dengan mereka tidak dibukakan kebenaran, maka mereka ini dalam artian mereka ini harus dipahami secara negatif yang menunjuk bahwa mereka adalah orang-orang yang bersandar kepada kekuatan sendiri, bersandar pada kemampuan sendiri. Mereka mengira bahwa dari diri mereka sendiri mereka bisa bertobat. Ya, ini kebalikan dari bayi tadi. Nah, orang-orang yang merasa diri karena mereka bisa bertobat, mereka bisa beriman dari diri sendiri, itu yang terbukti dengan seperti Korazim, Betsaida, Kapernaum yang mujizat sudah ditaruh di muka mereka pun mereka tidak bisa bertobat. Nah, karena itu maka di sini kita harus kembali bahwa sebenarnya iman sendiri itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau Tuhan berikan, buka, celikan mata kita, celikan hati kita, baru kita bisa melihat kebenaran. Kalau tidak, tidak bisa. Paulus itu begitu jahat dan siapa pernah berpikir bahwa Paulus bisa bertobat. Tapi begitu Tuhan bekerja di dalam dia, maka seketika itu pun dia lalu akhirnya menjadi percaya dan menjadi bertobat. Ya. Terus ayat yang ke-26, itulah yang berkenan kepadamu. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang itulah yang menyenangkan hati Bapa. Nah, apa yang dimaksudkan dengan itulah? Itulah itu yang dimaksudkan di sana merujuk pada apa yang dibicarakan sebelumnya, yaitu dibukakannya kebenaran bagi orang-orang kecil. Dibukakannya kebenaran bagi orang-orang yang lemah, atau dibukakanlah kebenaran bagi orang-orang yang tidak merasa tidak punya kemampuan dari diri sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau beriman atau bertobat. Nah, dengan kata lain bahwa pemberian atau pembukaan kebenaran atau wahyu kepada orang-orang kecil itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Bapa senang melakukan hal itu bagi orang-orang kecil, bagi orang-orang yang tidak bergantung pada orang lain atau diri sendiri, tapi hanya bergantung pada Tuhan demi keselamatan, iman, dan pertobatan mereka. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas apa yang dikatakan oleh Pendeta Ezra Soru. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, kepada Yesus oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya jelas ya, semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa. Kalau Yesus bukan Tuhan, lalu dia siapa? Nah, jelas saudara, apapun yang sudah dalam dunia ini sudah diserahkan kepada
Tuhan Yesus, sebab Bapa dan Yesus adalah satu. Oleh sebab itu jangan pernah kita memahami Alkitab hanya sepotong, tetapi pahami konteksnya dengan jelas supaya kita tidak tersesat. Yang keempat, mari kita perhatikan video ini. Lanjut yang keempat. Matius 22 ayat 37 dan 38 dari versi LAI terjemahan baru. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap badanmu, jiwamu, ragamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang paling pertama. Bayangkan, Yesus mengakui Allahnya, Tuhannya, ya, harus dikasihi terlebih dahulu daripada Yesus sendiri. Dari pernyataan Yesus ini aja, Yesus mengakui nggak bahwa Allah itu harus dikasihi terlebih dahulu daripada Yesus sendiri. Malah dibilang hukum yang terutama dan yang pertama. Bayangkan teman-teman, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Di ayat ini Yesus mengatakan nggak, kasihilah Tuhan Allahmu yaitu aku. Ngomong nggak Yesus kayak gitu? Kan enggak. Malah disuruh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan sampai akhirnya Yesus mengakui, Yesus mengutarakan, Yesus mendeklarasikan, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut dikasihi kecuali Allah saja. Hayo loh, tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video yang keempat, beliau membahas tentang Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah saudara, ini jelas saudara berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh video yang saya bagikan tadi. Nah perhatikan saudara, di dalam ayat yang ke-35, dan seorang dari mereka, siapa ini mereka? Seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Kalau sudah mencobai, ini berarti menguji Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi, orang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, guru, hukum manakah yang terutama dan hukum Taurat? Lalu Yesus menjawab kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini berarti bukan menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, bukan. Tapi Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan berarti Yesus menolak dirinya tuh bukan Tuhan, bukan ya. Anak sekolah minggu aja ngerti saudara bagian ini, saya pikir. Dan saya pikir netizen juga tahu deh ayat ini apa maksudnya. Nah mari saudara, jangan kita tersesat memahami Alkitab. Pahami secara keseluruhan, mengerti, minta pimpinan Roh Kudus supaya tidak tersesat dan menyesatkan orang. Yang kelima saudara, mari kita perhatikan video ini. Yang kelima di dalam Matius 23 ayat 9. Apa kata Yesus di situ? Dari versi terjemahan baru LAI. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa yang ada di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Satu Bapa yang di sorga. Artinya apa? Yesus bersyahadat, mengakui, ya, yang tadi saya sebutkan, syahadat pengakuan ketauhidan. Yesus mengakui bahwa hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, jadi Yesus mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, tidak ada Bapa lain kecuali satu Bapakmu yang di sorga.
Masya Allah ya, syahadat lagi nih Yesus. Masih nanya di mana Yesus bersyahadat. Udah 5 nih dikasih tahu ayat-ayatnya. Tadi apa arti kata syahadat? Memberi pengakuan, memberi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, dan inilah syahadatnya Yesus, pengakuan ketauhidan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video yang kelima beliau membahas kitab Matius 23 ayat yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, perhatikan saudara, sekali lagi perhatikan konteks dalam Alkitab supaya kita tidak tersesat. Nah, apa konteksnya saudara? Ini konteksnya tentang perikopnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, mengapa saudara Yesus mengecam ini? Perhatikan ayat 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, saudara, ini nih yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Mereka rindu, mereka ingin ditinggikan, mereka ingin dipanggil Bapa, mereka ingin dipanggil Rabi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka ia berkata dalam ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jelas ya saudara, perhatikan baik-baik konteksnya supaya kita tidak tersesat, apalagi kita membuat orang tersesat. Oleh sebab itu mari kita belajar baik-baik, belajar dengan benar, minta pimpinan Roh Kudus supaya mata hati kita dibuka dan kita memahami firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran yang hakiki dan kita tidak tersesat. Ingat saudara, iblis mudah memutarbalikkan firman dan membuat hati kita tersesat. Oleh sebab itu waspadalah dan berhati-hatilah. Tuhan Yesus memberkati.